Pak Agus duduk termenung di teras rumah kayunya yang sudah mulai lapuk. Sinar matahari sore yang biasanya hangat kini terasa menyengat, seolah ikut menghakiminya. Di depannya, secangkir kopi hitam sudah dingin sejak 1 jam yang lalu. Ia tak menyentuhnya. Tatapannya kosong, menerawang ke kejauhan, tapi pikirannya penuh dengan angka-angka. Tagihan listrik yang menumpuk, uang kontrakan yang belum dibayar 3 bulan, dan utang ke warung tetangga yang semakin memalukan untuk ditagih. Rumah itu dulunya ramai. Dulu saat warung sembako miliknya masih berjalan lancar, banyak tetangga yang mampir. Mereka ngobrol sambil belanja, kadang sekadar minta tolong utang telur atau minyak goreng. Tapi sejak warung itu bangkrut, rumah Pak Agus seperti kuburan siang, malam, sepi, sunyi. Hanya ada istri dan anaknya yang setia menemaninya, meski kini mereka pun mulai jarang tersenyum. Bu Isma, istrinya, masih di dapur, menggoreng pisang dengan minyak bekas yang sudah kehitaman. Itu pun hanya cukup untuk makan. Malam, tidak ada lauk, hanya nasi, sambal, dan gorengan seadanya. Laila, anak mereka yang masih duduk di bangku SMP, duduk diam di pojokan rumah, membaca ulang buku pelajaran yang sudah lecek. Ia tak pernah lagi ke sekolah karena iuran belum dibayar. "Pak, nanti malam kita makan bareng ya," suara lembut. Bu Isma memecah keheningan. Pak Agus hanya mengangguk pelan, tak sanggup menjawab. Di dalam dirinya, perasaan malu dan gagal berkecamuk hebat. Ia dulu kepala keluarga yang disegani, kini hanya bayang-bayang dari dirinya yang dulu. Banyak orang bilang bahwa kondisi ekonomi bisa naik turun, tapi bagi Pak Agus semuanya seperti jalan buntu. Malamnya, setelah Laila tidur, Pak Agus duduk lagi di beranda. Ia menatap langit gelap, tak ada bintang. Hanya bulan separuh yang menggantung, pucat. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara motor mendekat. Lampu remang-remang menerangi halaman. Seorang pria turun dari motor bebeknya. Lelaki itu tersenyum lebar saat melihat Pak Agus. "Wah, Agus, masih duduk malam-malam begini?" Sapa pria itu hangat. Pak Agus mengenal suara itu. "Rahmat?" "Iya, siapa lagi?" jawab pria itu sambil menjabat tangan Pak Agus. Wajahnya bersih, bajunya rapi, dan jam di tangannya terlihat mahal. Mereka lalu duduk berdua, ditemani kopi hitam sisa sore tadi. "Aku dengar dari orang pasar, warungmu tutup ya?" tanya Pak Rahmat pelan. Nada suaranya penuh iba. Pak Agus hanya mengangguk, berusaha tersenyum meski rasanya getir. "Maaf Gus, aku datang bukan mau nyindir. Aku cuma tahu rasanya. Aku juga pernah di titik itu. Bahkan lebih parah," ujar Rahmat sambil menepuk bahu temannya. Pak Agus menoleh, matanya mulai berkaca-kaca. "Kamu sekarang sukses, Mat. Mobil, rumah, duit, semua kamu punya. Sementara aku, ngasih makan anak aja susah." Pak Rahmat terdiam sejenak. Ia menarik napas panjang lalu berkata lirih, "Kalau aku kasih tahu caranya, kamu mau?" Pak Agus mengernyit. "Maksudmu?" "Jalan cepat. Uang bisa datang sendiri ke rumahmu. Tanpa kerja keras, tanpa hutang ke bank. Tapi, tentu saja, ada syaratnya." Pak Agus menatap Rahmat lama. Di benaknya, muncul wajah Laila yang sedih, Bu Isma yang makin kurus, dan dapur kosong tanpa beras. "Apa maksudmu uang datang sendiri?" Pak Rahmat mendekat, suaranya diturunkan. "Uang gaib Gus, aku sudah jalani, sudah lebih dari 3 tahun. Tapi ingat, ini bukan main-main. Sekali kamu masuk, nggak bisa keluar sembarangan." Pak Agus tertawa kecil, walau hambar. "Ah, kamu bercanda. Serius. Aku akan kasih tahu lebih banyak, kalau kamu memang siap," kata Rahmat sambil berdiri dan menyalakan motornya. Sebelum pergi, ia menepuk bahu Pak Agus sekali lagi dan berbisik, "Pikirkan baik-baik, tapi jangan terlalu lama. Kadang pintu rejeki cuma terbuka sebentar." Pak Agus hanya diam, menatap motor Rahmat yang menghilang di tikungan. Malam itu angin bertiup pelan membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Dan entah mengapa, untuk pertama kalinya sejak lama Pak Agus merasa lebih takut daripada sedih. Malam itu Pak Agus tidak bisa tidur. Tubuhnya berbaring tapi pikirannya melayang-layang. Kata-kata Pak Rahmat terus terngiang di kepalanya. "Uang bisa datang sendiri ke rumahmu, tapi ada syaratnya." Ia menatap langit-langit rumah yang penuh sarang laba-laba. Di sampingnya Bu Isma sudah terlelap,
dengan wajah lelah yang terlihat makin tua dari usianya. Di kamar sebelah, Laila sesekali batuk kecil, tanda tubuhnya mulai kelelahan karena kekurangan gizi. Pak Agus menggenggam tangan, istrinya pelan. "Maaf, Mak, aku gagal," bisiknya lirih. Pagi harinya Pak Agus berjalan ke pasar. Bukan untuk belanja, tapi sekadar melihat-lihat. Di sepanjang jalan ia disapa beberapa orang yang dulu pelanggan setia warungnya. Sekarang sapaan mereka terasa lebih seperti rasa kasihan daripada ramah tamah. Ia hanya membalas dengan senyum, tipis meski di dalam dadanya perih. Sambil duduk di bangku kayu dekat lapak kosong yang dulu jadi tempat jualannya, Pak Agus membuka ponselnya yang retak. Ia mencari nomor Rahmat. Ada rasa ragu, tapi akhirnya jari-jarinya mengetik. "Mat, aku mau tahu lebih jauh soal yang kamu bilang semalam." Tak sampai 5 menit balasan datang. "Datang ke rumahku malam ini, jam 11. Sendirian." Ada sesuatu dalam pesan itu yang membuat bulu kuduk Pak Agus meremang. Tapi ia sudah terlalu jauh jatuh untuk peduli pada rasa takut. Malam itu Bu Isma sempat bertanya, "Kamu mau kemana, Pak?" Pak Agus menjawab, "Cuma mau ketemu teman lama sebentar, nggak lama kok." Ia tidak menatap mata istrinya saat berkata, "Itu." Karena di lubuk hatinya ia tahu ia sedang melangkah ke arah yang asing bahkan mungkin mengerikan. Rumah Pak Rahmat berada di pinggiran desa. Dulunya kecil dan sederhana, kini sudah berubah jadi rumah besar 2 lantai dengan pagar besi dan lampu taman. Tapi malam itu suasananya lain. Semua lampu luar padam. Hanya satu cahaya redup dari jendela di lantai bawah. Pak Agus mengetuk pintu pelan. Tak lama, Pak Rahmat membukakan, mengenakan pakaian serba putih. "Masuklah, kita nggak punya banyak waktu." Pak Agus melangkah masuk. Bau dupa menyengat langsung menyambut hidungnya. Ruangan itu dipenuhi benda-benda aneh. Patung kecil dari tanah liat, kendi hitam, dan kain merah tua yang digantung di sudut ruangan. Di tengah ruangan ada lingkaran yang digambar dengan bubuk kapur, dan di dalamnya diletakkan sesajen, bunga melati, telur ayam kampung, dan seikat rambut yang entah milik siapa. Pak Rahmat duduk bersila dan memberi isyarat agar Pak Agus melakukan hal yang sama. "Dengar baik-baik, Gus. Ini bukan sulap. Ini nyata. Aku cuma pengantar. Yang akan kamu temui bukan manusia." Pak Agus menelan ludah. Jantungnya berdetak cepat. "Apa yang harus aku lakukan?" Rahmat menyerahkan sebilah pisau kecil. "Goreskan darahmu ke kertas ini, tulis namamu, dan bacakan mantra ini pelan-pelan." Tanpa banyak tanya, Pak Agus mengikuti instruksi. Tangannya gemetar saat pisaunya menyayat ujung jarinya. Darah menetes ke kertas putih yang sudah kekuningan. Setelah menulis namanya, ia membaca mantra yang diberikan. Suasana ruangan berubah. Angin tiba-tiba berputar-putar meski jendela tertutup rapat. Lampu redup berkedip-kedip, dan dari dalam bayangan, ruangan terdengar suara berat, serak namun jelas. "Kau sudah mengetuk." Maka pintu telah terbuka. Pak Agus membeku. Ia tidak melihat siapa-siapa, tapi suara itu terasa seperti langsung berbicara ke dalam kepalanya. "Kau ingin uang? Akan kuberi. Tapi setiap 6 bulan kau harus memberi tumbal. Jika tidak, maka jiwamu menjadi milikku." Seketika semua kembali hening. Angin berhenti. Lampu kembali stabil. Pak Rahmat menatapnya serius. "Mulai malam Jumat ini, uang akan datang. Tapi ingat, syaratnya tidak main-main. Pilih tumbal dari sekarang. Bisa siapa saja asal manusia. Kalau tidak, mereka akan datang padamu." Pak Agus tak sanggup bicara, hanya mengangguk pelan. Dalam perjalanan pulang, bulan di langit terlihat lebih besar dari biasanya, seolah sedang mengawasinya. Rumahnya masih gelap, hanya lampu dapur yang menyala samar. Ia membuka pintu perlahan dan mendapati Bu Isma masih terjaga duduk di meja makan dengan wajah khawatir. "Kamu dari mana, Pak?" "Ini sudah lewat tengah malam." Pak Agus terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil dan menjawab pelan, "Aku sedang cari jalan keluar, Ma." Dan tanpa ia sadari, tepat di belakang tubuhnya, bayangan panjang mengikutinya masuk ke dalam rumah. Bayangan yang bukan miliknya. Keesokan paginya, suasana di rumah Pak Agus terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang menggantung di udara. Tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Pak Agus bangun lebih awal dari biasanya.
Tubuhnya masih lelah, tapi ada semangat aneh yang membakar dadanya. Ia melangkah ke dapur, duduk diam menatap dinding. Di atas meja, Bu Isma sedang menyiapkan sarapan sederhana. Nasi putih dengan sambal terasi dan telur rebus dibagi dua. "Maaf ya, Pak. Cuman ini yang kita punya," ucap Bu Isma pelan. Pak Agus tidak menjawab. Ia mengangguk tapi pikirannya mengembara. Tadi malam, ia melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Ia membuat perjanjian dengan sesuatu yang tak bisa ia lihat. Dan sekarang, ia hanya bisa menunggu. Apakah janji itu nyata, atau hanya permainan gelap yang akan menghancurkannya? Malam pun datang lagi. Langit mendung, angin bertiup dingin menusuk. Malam Jumat Kliwon, Pak Agus duduk di ruang tengah. Televisi menyala tapi pikirannya tidak fokus. Laila sudah tidur. Bu Isma masuk ke kamar lebih dulu. Tinggallah ia sendiri menatap jam dinding yang berdetak pelan pukul 23.57. 3 menit menjelang tengah malam tiba-tiba, listrik padam, gelap total. Rumah jadi sunyi. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin. Bahkan suara napas pun seolah terdiam. Pak Agus bangkit perlahan, berjalan ke arah dapur untuk mengambil lilin. Tapi saat ia sampai di sana, matanya menangkap sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Laci kayu tua di pojok dapur terbuka sedikit, padahal biasanya selalu tertutup rapat. Dan dari celah itu, tampak lembaran uang kertas berwarna merah menyembul keluar. Tangannya gemetar saat menarik laci. Itu, matanya membelalak uang. Lembar demi lembar uang 100 ribuan tersusun rapi. Mungkin 10, 20, bahkan 50 juta. Ia tak bisa menghitungnya pasti, tapi cukup untuk membayar semua utangnya, menyekolahkan Laila kembali, dan bahkan memperbaiki rumah mereka. Pak Agus terduduk lemas. Antara lega, terkejut, dan takut. Janji itu nyata. Esok paginya hidup mereka berubah. Pak Agus membayar semua utang. Ia belanja ke pasar dengan wajah segar. Orang-orang mulai memperhatikan. Wah, Agus balik modal ya? Dapat rezeki dari mana tuh? Pak Agus hanya tersenyum, menghindari terlalu banyak bicara. Ia tahu mulut manusia lebih tajam dari pisau jika sudah curiga. Ia beli seragam baru untuk Laila, memperbaiki atap bocor rumah, dan bahkan memberi uang ke Bu Isma untuk memulai usaha kue kecil-kecilan. Semua terasa seperti mimpi. Namun malam-malam setelah itu, mimpi-mimpi Pak Agus mulai berubah jadi mimpi buruk. Di malam ketiga setelah uang itu datang, ia bermimpi berada di sebuah lorong panjang, gelap, dingin. Di ujung lorong itu ada sebuah pintu kayu tua. Ia mendekat, dan saat pintu terbuka ia melihat seseorang berdiri di sana. Bukan siapa-siapa, tapi dirinya sendiri. Wajahnya sama, tapi matanya hitam legam, dan darah menetes dari mulutnya. "Waktumu terus berjalan," bisik sosok itu. Pak Agus terbangun dengan tubuh penuh keringat. Nafasnya sesak, suara jantungnya berdegup seperti genderang perang. Malam-malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Tapi kali ini berbeda. Di balik sosok dirinya, muncul bayangan-bayangan manusia. Mereka menangis, menjerit. Sebagian menggenggam tubuh mereka yang luka, sebagian membawa tali, sebagian membawa pisau. Dan di tengah mereka suara itu kembali. Tumbal, tumbal, tumbal. Pak Agus mulai gelisah. Ia ingat perjanjian itu, 6 bulan. Tapi bahkan sekarang, baru seminggu, suara-suara itu sudah mulai mengganggu. Ia mencoba mengabaikan, tapi tubuhnya mulai melemah. Makan terasa hambar. Tidur tak pernah nyenyak. Setiap bayangan gelap di sudut ruangan selalu membuatnya menoleh 2 kali. Sementara itu, Bu Isma mulai merasa ada yang aneh. "Kamu sering melamun, Pak. Ada apa? Rezeki kita kok tiba-tiba lancar. Kamu gak bohongin aku kan?" Pak Agus tersenyum, kaku. "Enggak, Ma. Rezeki orang susah kadang datang tiba-tiba." Tapi malam itu, saat Bu Isma tertidur, Pak Agus duduk sendiri di ruang tamu. Ia menatap lembaran uang di atas meja, lalu menatap bayangannya di kaca jendela. Bayangan itu tidak menirukan gerakannya. Ia berdiri, tapi bayangan di kaca hanya diam. Matanya menyala merah, mulutnya bergerak tanpa suara.
Tapi Pak Agus bisa membaca gerak bibirnya. Kau sudah mulai terlambat. Hari-hari berikutnya hidup Pak Agus seperti berada di dua dunia. Di siang hari ia terlihat seperti pria yang sedang naik daun. Warung kecilnya kembali buka dengan barang dagangan yang lebih lengkap dari sebelumnya. Tetangga-tetangga mulai sering mampir memuji perubahan nasibnya. Wah, Agus sekarang udah rezekinya ngalir lagi, kata Bu Murni sambil tertawa kecil. Pak Agus hanya membalas dengan senyum kaku. Di balik senyum itu, ada gelisah yang terus memburu. Karena malam-malamnya semakin tidak tenang. Setiap malam suara-suara bisikan itu datang. Kadang dari balik dinding, kadang dari bawah kolong tempat tidur, tapi yang paling sering dari cermin di kamar mandi. Berikan kami tumbal. Pilih satu, manusia. Jangan menunda atau kau yang akan kami ambil. Pak Agus sudah tak bisa tidur lebih dari 2 jam setiap malam. Kantung matanya membesar, tubuhnya mulai lemah, dan ia mulai batuk darah. Tapi uang masih terus datang. Selalu di tempat berbeda. Kadang di bawah bantal, kadang di dalam lemari. Kadang muncul begitu saja di kantong celananya yang digantung. Ia tahu uang itu bukan dari dunia ini. Dan ia tahu waktunya makin dekat. Pada suatu malam yang dingin, Pak Agus kembali menemui Pak Rahmat. Rumahnya tetap seperti dulu. Megah terang dari luar, tapi aura gelap terasa menggantung di udara. Pak Rahmat menyambutnya dengan senyum pahit. Kamu datang, sudah merasa kejar waktu ya? Pak Agus langsung duduk, wajahnya tegang. Mereka terus menggangguku, Mat. Aku nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Bahkan bayanganku sendiri mulai bicara. Aku harus kasih tumbal. Tapi aku nggak tahu siapa. Rahmat menatapnya dalam-dalam lalu menjawab tenang. Pilih siapa saja, asal bukan keluarga sedara. Jangan bodoh, jangan ikut perasaan. Kalau kamu ragu terus, kamu sendiri yang akan dikorbankan. Pak Agus menggertakkan giginya. Aku tuh nggak bisa bunuh orang, Mat. Nggak harus kamu yang bunuh, jawab Rahmat datar. Cukup tunjukkan, nanti mereka yang ambil. Pak Agus memejamkan mata. Di benaknya, wajah-wajah tetangganya muncul satu-satu. Tapi tak satu pun yang bisa ia relakan. Ada satu orang, Rahmat melanjutkan pelan. Dia dulu tukang gosip di warungmu. Suka ngatain istrimu di belakang. Bukankah dia pantas? Pak Agus membuka mata. Rahmat menunjuk foto di ponselnya. Bu Erna. Pak Agus menatap layar itu. Ia tahu wanita itu. Mulutnya memang tajam, sering menyebar cerita tentang keluarganya. Tapi, tumbal, Rahmat mendekat. Kalau kamu nggak sanggup, kasih aku fotonya. Biar aku bantu. Tapi ingat, hanya 1 kali aku bantu. Setelah itu, kamu harus sendiri. Pak Agus menatap foto itu lama. Lalu, perlahan, ia mengangguk. 3 hari kemudian, berita itu menyebar di desa. Bu Erna meninggal mendadak. Tubuhnya ditemukan tergeletak di dapur rumahnya. Tidak ada luka, tidak ada tanda-tanda kekerasan, tapi matanya terbuka lebar, seperti melihat sesuatu yang menakutkan sebelum napas terakhirnya. Warga bilang itu serangan jantung. Pak Agus hanya diam saat mendengarnya. Tapi di malam harinya, ia mendengar bisikan itu lagi. 1 telah dibayar. 6 bulan ke depan, kami akan datang lagi. Namun ternyata 1 tumbal tak membuat hidup Pak Agus lebih tenang. Ia pikir semuanya akan kembali normal. Tapi tidak. Bayangan itu masih ada. Cermin masih memperlihatkan sosok lain. Dan mimpi buruknya semakin nyata. Kini ia bermimpi sedang berdiri di tengah sungai darah. Dari kejauhan Bu Erna muncul, matanya masih membelalak. Tubuhnya perlahan tenggelam ke dasar sungai. Dan dari bawah muncul tangan-tangan lain. Meraih Pak Agus, ia terbangun sambil menjerit. Bu Isma masuk ke kamar dengan wajah panik. Pak, mimpi lagi? Astaga, kamu keringat dingin semua. Pak Agus tak bisa berkata-kata, ia hanya menunduk. Ia tahu, ini baru awal, 6 bulan. Bukan waktu yang lama. Dan siapa yang akan jadi tumbal berikutnya? Hari-hari berlalu dan seiring waktu Pak Agus makin kehilangan dirinya sendiri. Ia jadi pendiam, mudah tersentak oleh suara kecil, dan sering bicara sendiri di depan cermin. Bu Isma mulai benar-benar khawatir. Pak, kamu kenapa sih? Akhir-akhir, ini kamu beda.
Kayak orang linglung. Malam-malam kamu sering duduk sendiri di dapur, gak tidur. Aku lihat kamu nangis, tapi pas aku tanya kamu diam aja. Pak Agus tak bisa menjelaskan. Apa yang bisa ia katakan? Bahwa ia telah menjual jiwanya demi uang? Bahwa setiap malam ia dihantui wajah orang yang sudah ia tumbalkan? Bahwa ia sekarang sedang memilih korban berikutnya hanya untuk menunda ajalnya sendiri? Tidak. Itu akan menghancurkan keluarganya. Malam Jumat kembali datang. Pak Agus tahu, sudah hampir sebulan sejak tumbal pertama, dan ia bisa merasakan hawa yang berubah. Malam-malam kini terasa lebih berat. Rumahnya lebih dingin dari biasanya. Bahkan suara detik jam pun terdengar seperti dentuman palu kematian di telinganya. Dan kemudian, mimpi-mimpi itu kembali. Kali ini, lebih jelas. Lebih mengerikan, ia bermimpi berada di tengah ruangan penuh wajah-wajah tanpa mata. Semua berbisik pelan, suaranya menyatu seperti dengungan lebah. Tumbal berikutnya. Harus dekat, harus berarti. Lalu muncullah 3 wajah. Mereka melayang-layang di depan Pak Agus, menatapnya kosong. Tapi ia mengenal semuanya. Bu Murni, tetangga sebelah yang sering membantu Isma. Pak Tarno, pemilik toko sembako yang dulu pernah meminjamkan beras waktu ia tak punya uang. Dan yang terakhir, Laila. Anaknya sendiri Pak Agus langsung menjerit dalam mimpi itu. Tidak, jangan anakku. Tapi suara itu menjawab tegas. Kau diberi pilihan, kalau tidak kau sendiri yang akan diganti. Pak Agus terbangun, dengan tubuh menggigil. Hari masih gelap, ia langsung bangkit, berjalan cepat ke kamar Laila. Ia buka pintu perlahan. Laila sedang tidur pulas, memeluk boneka kelinci tua pemberian ibunya. Wajahnya tenang, polos. Pak Agus berdiri di ambang pintu, air mata menetes tanpa ia sadari. Ampuni aku, Nak, Bapak nggak akan biarin mereka ambil kamu. Walau aku harus jadi tumbalnya sendiri. Ia pun mengambil keputusan. Ia tak akan lagi menyerahkan orang lain. Ia tak bisa membunuh lebih banyak hanya demi menunda nasibnya sendiri. Esok harinya Pak Agus kembali ke rumah Pak Rahmat. Ia tampak lebih kurus, lebih tua, seolah waktu berjalan lebih cepat di tubuhnya. Rahmat menyambutnya sambil menyeruput kopi. Sudah mulai mimpi mereka ya? Katanya tenang. Pak Agus hanya menatapnya tajam. Gua mau berhenti. Gua nggak mau tumbalin siapa-siapa lagi. Udah cukup. Gue siap mati. Pak Rahmat tertawa kecil, pahit. Gak semudah itu, Gus. Gak ada jalan mundur. Kalau lo berhenti, mereka akan mengambil semua yang lo punya. Termasuk anak lo, istri lo. Bukan lo doang yang kena. Pak Agus membeku. Rahmat melanjutkan, makhluk-makhluk itu bukan manusia. Mereka bukan pembunuh. Mereka pengambil utang. Lo udah janji. Dan sekarang lo mau ingkar? Pak Agus menunduk, napasnya berat. Apa nggak ada cara lain? Apa gue bisa gantiin semua ini? Gue tumbal terakhir, selesai. Rahmat menggeleng. Gak semudah itu. Tapi ada satu jalan. Lu bisa ngelunasin semuanya. Kalau lu ngasih tumbal darah sendiri, tapi bukan mati. Tumbal hidup. Orang yang lu sayang, dan lu serahkan langsung ke mereka. Tanpa kematian. Cuman, lu nggak akan lihat mereka lagi. Pak Agus menatap Rahmat dengan dahi berkerut. Maksud lo, Rahmat menatap lurus. Serahkan anak lo, atau istri lo. Bukan buat dibunuh, tapi dibawa ke dunia mereka. Hidup, tapi nggak akan balik. Itu bayarannya. Pak Agus bangkit dari kursinya. Gila lo, gue nggak akan serahkan mereka. Mati juga nggak apa-apa. Rahmat hanya mendesah, berdiri dan membuka pintu. Kalau begitu, sisa waktumu tinggal hitungan hari, Gus. Dalam perjalanan pulang, Pak Agus merasa udara di sekelilingnya makin berat. Pohon-pohon seolah berbisik, awan mendung gelap menggantung di langit meski belum sore. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendiri. Ia pulang, mendapati Bu Isma dan Laila sedang tertawa kecil di dapur, membuat kue pisang. Aroma gula dan margarin memenuhi rumah. Tapi bagi Pak Agus, aroma itu seperti aroma perpisahan. Malam itu ia duduk sendiri di ruang tamu, lalu menulis surat. Tangannya gemetar,
tapi hatinya mantap. Dalam surat itu, ia tulis semuanya. Tentang perjanjian, tentang uang, tentang tumbal, tentang dosa yang ia lakukan, dan bagaimana ia tak sanggup lagi melibatkan siapapun. Lalu, dengan surat itu di genggaman, Pak Agus berjalan keluar rumah. Ia pergi ke tempat ia pertama kali melakukan ritual itu, tanpa rahmat, tanpa siapa-siapa, hanya dirinya dan para makhluk dari kegelapan. Dan malam itu, suara angin yang berputar kencang di tengah hutan membawa satu kalimat terakhir. Akhirnya kau memilih dirimu sendiri. Langit malam itu benar-benar hitam. Tak ada bintang, tak ada bulan. Seperti langit menutup mata atas apa yang akan terjadi. Angin kencang meniup dedaunan, memekakkan telinga, membawa suara-suara aneh yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Pak Agus berdiri di tengah hutan kecil yang sepi di pinggiran desa. Disinilah ia pertama kali datang bersama Pak Rahmat. Tempat segala kebodohan dan keputusasaannya bermula. Kini, ia datang sendiri. Tidak lagi membawa harapan, hanya membawa penyesalan dan niat untuk menebus semuanya. Ia membuka surat yang sudah ia tulis. Lalu dengan tangan gemetar ia bakar surat itu dengan korek api kecil. Api menyala pelan lalu asap mengepul ke atas membubung seperti tangan-tangan tak terlihat yang meraih langit. Ambil aku, biarkan mereka hidup. Aku rela, bisiknya lirih, namun penuh keteguhan. Ia menutup matanya. Sunyi. Tak ada jawaban. Hanya suara jantungnya sendiri yang berdetak keras. Namun tiba-tiba, tanah di bawah kakinya bergetar pelan. Udara menjadi dingin, menusuk seperti es. Asap tipis muncul dari balik pohon, dan sosok-sosok hitam mulai tampak di kejauhan. Tak berbentuk jelas seperti bayangan manusia yang membaur dengan kabut. Tapi matanya, merah menyala, tajam, memaku. Kami datang karena dipanggil. Suara, itu bukan dari mulut satu orang, tapi dari banyak arah. Seolah setiap dedaunan, setiap batang pohon, setiap tiupan angin ikut berbicara. Pak Agus menggigit bibir. Ia menunduk. Ambil aku tumbalnya. Bukan mereka. Aku siap. Satu sosok mendekat, lebih tinggi dari manusia biasa, berwajah samar seperti wajah Pak Agus sendiri. Namun dengan kulit yang penuh luka dan bekas terbakar. Tangan sosok itu terulur, menunjuk langsung ke dadanya. Bukan tubuhmu yang kami inginkan, tapi kehendakmu. Pak Agus tak mengerti. Kau harus menyerahkan bukan hanya hidupmu, tapi semua yang kau cinta. Kau harus lepaskan sepenuhnya. Tiba-tiba dalam sekejap, Pak Agus tidak lagi berdiri di tengah hutan. Ia berdiri di depan rumahnya. Tapi ada yang aneh. Ia melihat dirinya sendiri. Dari luar. Di dalam rumah, Bu. Isma sedang duduk sambil menatap piring. Laila sedang menonton televisi sambil tertawa kecil. Tapi saat Pak Agus hendak mengetuk pintu, tak ada suara. Tangannya menembus pintu itu. Ia mencoba memanggil. Isma, Laila. Tapi suaranya tak terdengar. Ya, seperti bayangan. Tidak nyata. Kemudian terdengar suara dari belakangnya. Inilah harga yang harus dibayar. Kau akan melihat mereka hidup. Bahagia. Tapi tanpamu. Sosok-sosok hitam itu berdiri di belakangnya. Puluhan. Mungkin ratusan. Semuanya diam, menatapnya dengan tatapan kosong dan dingin. Pak Agus menoleh lagi ke rumah. Ia melihat Laila menghampiri ibunya dan berkata, Bu, nanti kita ke makam Bapak ya. Aku kangen. Bu Isma tersenyum tipis, tapi air mata menetes di pipinya. Ia mengangguk. Ya nak, nanti habis maghrib. Pak Agus terpaku. Napasnya tercekat, ia telah mati. Tapi ia tidak pergi ke alam kubur, tidak juga ke surga atau neraka. Ia terperangkap di antara, di dunia ini, namun tidak benar-benar ada. Dan inilah tumbalnya yang sesungguhnya, hidup dalam kesendirian abadi. Tak terlihat, tak terdengar, hanya menjadi bayangan. Menyaksikan orang-orang yang ia cintai menjalani hidup tanpa kehadirannya, tanpa tahu bahwa ia masih di situ, menyesal dan menderita. Hari demi hari, ia berjalan sendirian di sekitar rumah. Tak bisa makan, tak bisa tidur. Waktu baginya menjadi tak berarti.
Kadang ia mencoba berbicara pada Laila atau memegang tangan Bu Isma, tapi semuanya tak bisa. Hanya lewat, seperti angin. Setiap kali malam datang, Pak Agus hanya duduk di sudut ruang tamu yang gelap, mendengarkan suara tawa keluarganya dari kejauhan. Kadang Laila menangis, kadang Bu Isma bicara pada foto dirinya di dinding. Dan malam-malam itu, suara-suara, bayangan itu tetap datang, berbisik di telinganya. Ini pilihanmu, kau bebas dari utang, tapi terikat selamanya. Suatu malam Laila berbicara pelan kepada ibunya. Bu, tadi malam aku mimpi ketemu Bapak. Dia duduk di pojok ruang tamu. Dia nggak ngomong apa-apa, tapi aku tahu dia sedih. Bu Isma menatapnya, tersenyum sambil menahan tangis. Mungkin Bapak datang lewat mimpi, Nak, tapi kamu jangan takut. Kalau kamu sayang Bapak, doakan dia ya, biar tenang. Pak Agus duduk di pojok ruang tamu itu, mendengar semuanya. Air mata jatuh dari matanya. Tapi tak ada yang melihat, tak ada yang tahu. Ia sudah menjadi bayangan. Dan begitulah akhir dari jalan pesugihan yang ia pilih. 3 bulan telah berlalu sejak Pak Agus menghilang dari dunia ini. Secara resmi ia dinyatakan hilang. Tidak ditemukan mayat, tidak ada jejak. Warga menyimpulkan ia pergi meninggalkan keluarga karena depresi. Tapi di dalam hati Bu Isma dan Laila, mereka percaya sesuatu yang lebih dalam telah terjadi, meski mereka sendiri tak tahu pasti apa. Setiap malam Bu Isma masih sering bermimpi bertemu Pak Agus. Mimpi yang sama, berulang-ulang. Ia duduk di pojok ruang tamu, wajahnya muram, penuh penyesalan, namun matanya penuh cinta. Tak pernah berkata sepatah kata pun, hanya menatap. Laila juga merasakan hal serupa. Boneka kelinci yang biasa ia peluk, hadiah dari Pak Agus, kadang terasa hangat seperti baru saja disentuh. Lampu kamar sering berkedip sendiri. Televisi menyala padahal belum dicolokkan. Tapi semua itu hanya dianggap sebagai rindu yang membekas dalam alam bawah sadar. Namun yang mereka tidak tahu, Pak Agus memang belum pergi sepenuhnya. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar menyibakkan cahaya putih ke seluruh desa. Rumah Pak Agus temaram, hanya cahaya lampu minyak di ruang tamu yang menerangi. Laila duduk sendiri di lantai, menggambar sesuatu. Gambar seorang pria bertopi berdiri di depan rumah. Di belakangnya ada bayangan besar berwarna hitam. Laila tak tahu kenapa ia menggambar itu. Tangannya seperti bergerak sendiri. Bu Isma sedang di dapur. Tiba-tiba lampu minyak bergetar, lalu padam sendiri. Laila menoleh ke arah pojok ruang tamu. Tidak ada siapa-siapa. Tapi hawa dingin mulai merayap masuk ke dalam rumah. Angin berembus lembut dan terdengar suara berbisik. Laila. Laila membeku. Matanya membesar. Itu suara bapaknya. Tapi ketika ia menoleh lagi, tidak ada apa-apa. Hanya bayangan pohon bergoyang di dinding. Bu, panggilnya pelan. Aku dengar suara Bapak. Bu Isma berlari ke arah Laila. Tapi sebelum sempat menjawab, tiba-tiba semua benda di ruang tamu bergetar. Cermin retak, gelas jatuh sendiri. Televisi menyala menampilkan salju statis, dan gambar yang digores Laila kini bergerak perlahan, seolah angin meniup lembaran itu dari dalam. Lalu, dari arah pojok ruangan, muncul kabut hitam. Bentuknya seperti sosok manusia tapi tidak utuh. Ada wajah samar. Wajah Pak Agus. Bu Isma langsung memeluk Laila. Mereka gemetar, tapi anehnya tidak merasa takut. Hanya sedih, seolah tubuh mereka tahu siapa yang datang, meskipun otak mereka menolak percaya. Sosok itu tidak berbicara, tapi matanya penuh air. Ia berdiri mematung, menatap mereka berdua dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Rasa rindu, penyesalan dan cinta menyatu dalam tatapan itu. Lalu, untuk pertama kalinya Pak Agus mengangkat tangannya. Dari balik tubuhnya muncul 2 sosok bayangan lain. Lebih gelap, lebih tinggi, dan lebih menyeramkan. Mereka tampak seperti penjaga atau pencabut. Tapi sebelum mereka sempat mendekat, Pak Agus membentangkan tangannya, menghalangi mereka. Angin dalam rumah berputar keras. Benda-benda beterbangan. Gorden terangkat ke langit-langit. Tapi wajah
Pak Agus tetap di sana, teguh, seolah melindungi keluarganya dengan sisa kehendak yang masih ia punya. Dan dalam sekejap, segalanya terdiam, angin berhenti, televisi mati, kabut hilang, dan sosok Pak Agus perlahan memudar, lenyap di antara angin dan air hujan yang masuk dari celah jendela. Namun, sebelum benar-benar hilang, satu suara terdengar di telinga Laela dan Bu Isma. "Maafkan aku, terima kasih karena masih mengingatku." Esok harinya, pagi terasa berbeda. Matahari muncul lebih cerah dari biasanya. Burung-burung berkicau di luar jendela. Udara segar masuk ke rumah seperti menghapus segala kelelahan. Laela menemukan gambarnya dari semalam tergeletak di meja. Tapi kini gambar itu sudah berubah. Sosok hitam yang semula besar dan menakutkan, kini menjadi sosok pria biasa yang tersenyum, dan di belakangnya hanya ada cahaya putih. Bu Isma memeluk anaknya lalu membisikkan pelan, "Bapakmu udah tenang sekarang, Nak." Namun di tempat lain, di rumah besar milik Pak Rahmat, terdengar suara pintu diketuk 3 kali. Lalu diam. Rahmat membuka pintu dengan wajah waspada, tapi tak ada siapa pun di sana. Hanya sebuah cermin kecil tergeletak di depan pintu, retak di bagian tengah. Rahmat memungutnya. Tapi saat ia melihat pantulan di dalam cermin itu, wajahnya berubah pucat. Itu bukan wajahnya sendiri, itu wajah Pak Agus. Tapi tersenyum dengan mata yang penuh amarah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Pak Rahmat merasa takut, karena di balik segala pesugihan, kadang yang menyesal tak hanya yang tertipu, tapi juga yang pernah menjerumuskan. 3 tahun telah berlalu sejak kepergian Pak Agus. Warga desa mulai melupakan kisah misterius itu, menyimpannya sebagai cerita yang tak enak dibicarakan. Rumah Pak Agus tetap dihuni oleh Bu Isma dan Laela, meski kehidupan mereka berjalan lebih sederhana. Laela kini sudah duduk di bangku SMA, tumbuh menjadi gadis cerdas dan pendiam. Namun, ada satu hal yang tak berubah, keanehan di rumah mereka. Lampu kadang masih berkedip sendiri, televisi menyala tanpa sebab, cermin-cermin di rumah sering buram seolah menolak memantulkan wajah siapapun. Tapi yang paling aneh adalah, Laela mulai bisa melihat sosok bayangan yang ibunya tak pernah lihat, awalnya hanya berupa siluet. Lama-kelamaan bayangan itu menjadi lebih jelas. Sosok pria, mengenakan baju lusuh, berdiri di sudut ruangan. Tidak melakukan apa-apa, hanya menatap, tidak menyeramkan. Bahkan terasa familiar. Laela tahu itu ayahnya. Tapi yang membuat hatinya resah adalah, ia tak pernah benar-benar pergi. Suatu malam, Laela terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya ia berada di ruangan kosong. Di sekelilingnya dinding hitam dan suara berbisik yang tak bisa dimengerti. Tapi di tengah ruangan itu ada cermin besar. Ketika ia mendekat, bayangannya tak tampak. Yang ada hanya sosok ayahnya duduk di kursi, menatap ke arah lain. "Laela," suara itu lirih, serak dan dalam. "Ayah minta maaf, tapi kamu harus tahu sesuatu." Laela mencoba mendekat, tapi tiba-tiba lantai di bawahnya runtuh. Ia jatuh ke dalam kegelapan. Ketika terbangun, jam menunjukkan pukul 03.33 dini hari. Di sebelah tempat tidurnya ada sebuah benda kecil yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah koin kuno, berwarna hitam pekat dengan simbol yang tak ia kenali. Dingin dan berat, Laela memegangnya, dan tiba-tiba sebuah bayangan hitam melintas di cermin kamarnya. Ia menjatuhkan koin itu, jantungnya berdebar kencang. Pagi harinya, ia menyembunyikan koin itu di dalam laci. Tapi malam-malam berikutnya, mimpi itu datang lagi, selalu sama. Ruangan hitam, cermin, sosok ayahnya yang terus bicara pelan. Dan di setiap mimpi itu, sosok ayahnya tampak semakin muram dan terganggu. Matanya cekung, tangannya gemetar. "Ada yang masih terikat, Laela," katanya suatu malam dalam mimpi. "Warisan itu bukan uang, tapi kutukan. Jangan ulangi langkahku." Rasa penasaran Laela makin besar. Ia mulai menyelidiki masa lalu ayahnya, bertanya pada ibunya, diam-diam mencari informasi tentang Pak Rahmat, teman ayahnya dulu yang kini dikabarkan pindah mendadak keluar kota, meninggalkan rumah megah yang kosong begitu saja. Laela nekat pergi ke rumah tua Pak Rahmat, yang kini terbengkalai.
Jendela-jendela retak, cat dinding mengelupas, dan rumput liar tumbuh liar di halaman. Meski ketakutan, dorongan dari dalam dirinya lebih kuat. Di dalam rumah itu Laila menemukan ruangan tersembunyi di balik lemari tua. Sebuah kamar kecil dengan tanda-tanda ritual. Lilin hitam, tulisan-tulisan aneh di dinding dan di tengah ruangan. Sebuah peti besi. Laila membuka peti itu. Di dalamnya ada buku tua, berisi catatan tangan Pak Rahmat. Ritual pesugihan, syarat tumbal, dan sebuah nama yang ditulis berkali-kali. Agus. 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 Tapi yang membuat Laila membeku adalah halaman terakhir. Jika tumbal gagal, maka roh yang terikat akan mencari pewaris darahnya untuk menyelesaikan hutang tak kasat mata. Ia akan mengulang kutukan jika tidak diputus sebelum genap 7 tahun. Laila terdiam, pewaris darahnya, dirinya. Sejak saat itu, bayangan ayahnya dalam mimpi mulai berubah. Wajahnya tampak lebih khawatir. Kadang ia menangis, kadang berteriak, dan dalam mimpi terakhir sebelum Laila jatuh sakit, ia berkata, "Laila, buang koin itu, bakar catatannya, atau kamu akan jadi aku berikutnya." Laila bangkit dari tempat tidurnya dini hari itu juga. Ia membongkar laci, mengambil koin hitam, dan buku catatan yang ia bawa pulang diam-diam. Ia pergi ke dapur, mengambil korek dan pergi ke halaman belakang. Di sana, di bawah pohon mangga yang dulu sering jadi tempat Pak Agus duduk, Laila membakar koin dan buku itu. Api menyala merah kebiruan, angin bertiup kencang, daun-daun gugur seperti hujan, dan saat api hampir padam, terdengar jeritan samar dari arah rumah. Jeritan yang bukan berasal dari manusia. Laila menutup telinganya, gemetar, tapi ia tetap menatap api sampai semua jadi. Abu sejak malam itu mimpi-mimpinya berhenti. Rumah menjadi lebih tenang, cermin-cermin tak lagi buram, dan suara-suara bisikan lenyap sepenuhnya. Bu Isma hanya tahu anaknya mengalami mimpi buruk, tapi Laila menyimpan semuanya sendiri. Ia tahu, satu hal pasti, ayahnya akhirnya bebas, dan kutukan itu tidak akan menurun padanya. Namun di lubuk hatinya yang paling dalam Laila tahu, selalu ada harga yang harus dibayar untuk uang yang datang tanpa usaha. Dan bayangan itu mungkin belum benar-benar hilang dari dunia ini. Mungkin hanya sedang mencari pintu lain. Setahun setelah Laila membakar koin dan buku kutukan itu, hidupnya tampak jauh lebih tenang. Ia kini duduk di bangku kelas 12 SMA dan mulai menulis kisah hidupnya dalam bentuk jurnal pribadi. Rumahnya tidak lagi dipenuhi gangguan, tidak ada suara bisikan, tidak ada bayangan hitam, dan tak pernah lagi bermimpi bertemu ayahnya. Seolah semua benar-benar telah berakhir. Namun seperti kata orang tua di desa, kutukan bisa tidur, tapi tak pernah benar-benar mati. Suatu sore Laila pulang sekolah dan melihat sesuatu yang membuat darahnya mendingin. Di depan pagar rumah ada paket tanpa nama pengirim. Hanya secarik kertas bertuliskan, "Untuk yang belum selesai." Dengan hati-hati ia membuka paket itu. Dalamnya, sebuah cermin kecil, bundar dengan bingkai kayu tua. Cerminnya tampak buram seperti dilapisi debu dari dalam. Tapi anehnya, tak bisa dibersihkan. Cermin itu seolah menolak, memperlihatkan bayangan siapapun. Laila langsung membungkusnya kembali, membuangnya ke tong sampah di luar rumah. Tapi, keesokan paginya cermin itu kembali ke meja belajarnya utuh seperti semula. Ketika malam datang, mimpi-mimpi aneh pun kembali menghantui. Namun kali ini bukan mimpi tentang ayahnya, melainkan tentang dirinya sendiri. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya berdiri di depan cermin tersenyum, tapi senyum itu aneh, terlalu lebar, terlalu palsu. Matanya kosong, dan dari belakang bayangan cermin itu, muncul sosok-sosok seperti makhluk hitam tanpa wajah, berbisik dalam bahasa yang tak dikenalnya. Saat ia terbangun, tangan dan kakinya penuh luka goresan kecil, seperti habis berlari di tengah semak-semak. Bu Isma mulai khawatir. "Laila, kamu mimpi jalan lagi ya?" Laila hanya mengangguk, tak ingin membuat ibunya takut. Namun malam demi malam,
Cermin itu mulai menunjukkan sesuatu. Bayangan hitam muncul perlahan di permukaannya. Tidak seperti siluet, tapi seperti seseorang sedang menatap balik dari sisi lain. Kadang tampak duduk, kadang berdiri di belakang Laila. Tapi saat ia menoleh, tak ada apa-apa. Laila tahu, sesuatu telah kembali, tapi bukan ayahnya. Ini sesuatu yang lebih kelam. Puncaknya terjadi saat Laila pulang sekolah dalam keadaan kelelahan, lalu tertidur di siang hari. Dalam tidurnya, ia terjebak dalam ruang sempit, penuh asap. Ia melihat cermin bundar itu di depannya, dan dari dalamnya muncul dirinya sendiri, versi lain dari Laila. Namun versi ini tampak pucat, dengan mata hitam legam dan senyum menyeringai. "Kenapa kamu buang koin itu, Laila?" Katanya pelan, suara serak dan berat. "Kita bisa hidup 1000 kali lebih enak. Kita bisa punya semua. Asal kamu mau buka pintunya lagi." Laila mencoba mundur, tapi dinding di belakangnya bergerak mendekat, seolah ruangan itu hidup dan ingin menelannya. "Kamu pewaris terakhir," bisik makhluk cermin itu. "Dan kamu belum sepenuhnya bebas." Tiba-tiba, tangan hitam keluar dari cermin dan menarik Laila ke dalam. Laila terbangun dengan tubuh penuh peluh. Jam menunjukkan pukul 02.22, tapi sesuatu lebih mengerikan terjadi. Cermin di mejanya kini retak di tengah. Retakan itu membentuk garis, seperti senyum lebar. Dan dari dalam retakan itu, mengalir cairan hitam pekat. Ia langsung membungkus cermin. Itu membawanya keluar dan hendak membakarnya di halaman seperti ia lakukan pada koin dulu. Tapi saat api menyala, cermin itu tidak terbakar. Malah melengkung berdenyut seperti bernapas. Laila panik. Ia menggali lubang di tanah, menimbunnya dengan batu dan tanah, lalu membiarkannya terkubur di bawah pohon belakang rumah. Namun malam, itu juga, ia mendengar suara yang menghantui pikirannya. "Kau pikir kau bisa mengubur kami?" Cermin hanya menampilkan siapa yang memanggil, dan kamu sudah memanggil kami sejak hari kau membakar koin itu. Hari-hari selanjutnya, Laila menjadi pendiam. Ia menulis semuanya di jurnal, mulai dari mimpi, kemunculan cermin, dan versi dirinya dari dunia cermin. Ia mulai mengerti sesuatu. Pesugihan itu bukan hanya soal uang, tapi soal perjanjian. Dan bila pintu sudah dibuka sekali, cermin di dunia lain akan selalu mencari wajah untuk ditiru, tubuh untuk ditumpangi. Ayahnya mungkin sudah bebas, tapi kutukannya belum. Laila adalah penerus bukan karena dia ingin, tapi karena ia menyaksikan, tahu terlalu banyak, dan memegang warisan dosa darah ayahnya. Bab ini ditutup dengan catatan dari jurnal Laila. "Kalau suatu hari aku tak lagi terlihat seperti aku, lihatlah ke dalam mataku. Kalau mataku hitam dan kosong, dan aku tersenyum tanpa alasan, itu bukan aku. Itu dia. Dari sisi lain cermin. Dan kalau kalian menemukan cermin bundar tanpa bayangan, jangan pernah menatapnya lama-lama. Karena di balik kaca itu, ada dunia yang hanya menunggu kamu jatuh sedikit lagi ke dalam."